Nama Al-Syarif Al-Muhaqqiq Murad Sukri, salah satu ulama terkemuka di kerajaan Al-Hashemiyah Yordania di Oman. Beliau adalah ahli sejarah, ilmu nasab, dan salah satu ulama terkuat dalam mazhab Hanbali. Dalam sebuah situs web Sakifah Al-Syabami, beliau menuliskan komentarnya mengenai keabsahan nasab Balawi sebagai keturunan Rasulullah. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak komentar beliau yang sudah kami alih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, untuk lebih mudah dipahami. Al-Syarif Al-Muhaqqiq Murad Sukri, menantang validitas nasab keturunan Ba'alawi. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan semoga doa dan kedamaiannya dilimpahkan kepada junjungan kita Muhammad, keluarganya dan semua sahabatnya. Amma ba'du, setelah Allah memberikan kesuksesan dan kemudahan, dan saya menulis sebuah risalah berjudul Quraisy fi Al-Urdun, dan di dalamnya terselipkan manfaat dan peringatan, di mana para penuntut ilmu yang adil mengapresiasinya dengan baik. Dan sekelompok orang yang telah membaca risalah tersebut bertanya kepada saya, tentang silsilah keluarga Al-Sakaf yang berada di Oman Jordan, dan mereka mengulangi pertanyaan tentang hal itu, dan mereka bersikeras untuk mengetahui kepastian dan kebenaran dalam afiliasi atau bernasabnya keluarga ini dengan Fatimah putri Rasulullah SAW. Jadi saya memutuskan untuk menjelaskan garis nasab keturunan keluarga Al-Sakaf, dan untuk menginformasikan mereka yang tertarik di dalamnya. Jadi saya katakan, la haula wala quwata illa billah, keluarga Al-Sakaf dikaitkan dengan Bani Alawi, dan salah satu keturunan Alawi bernama Muhammad bin Ahmad Al-Satiri, menulis sebuah kitab berjudul Al-Mujam Al-Latif, di mana dia menyebutkan marga-marga dari keluarga Alawi, dan dia menyebutkan tiang silsilah nasab kepada mereka. Maka dia berkata, halaman 42, saya akan menyebutkan sekarang, nasab Sahib Mirbat dikaitkan dengan Imam Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, putri Rasulullah. Jadi dia adalah Imam Muhammad bin Ali Halik Kasam, bin Alawi, bin Muhammad, bin Alawi, bin Ubaidullah, bin Ahmad Al-Muhajir, bin Isa Al-Nakib, bin Muhammad, bin Ali Al-Uraridi, bin Jafar Al-Sadiq, bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali, bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Murad berkata, silsilah nasab ini dilegalkan oleh penulis Al-Mujam Al-Latif, dan ini adalah silsilah palsu, karena beberapa alasan. Alasan pertama, Alama bin Abi Anaba disebutkan dalam kitabnya, Umdat Al-Talib fi Ansab Abi Talib, yaitu kitab yang dijelaskan oleh penulisnya, mengatakan, halaman 128, Majmuat Al-Rasail Al-Kamaliyat, kegugupan saya menggerakkan saya dan jiwa kebapaan saya untuk menyusun sebuah kitab tentang garis keturunan Abi Talib, yang menggabungkan cabang dan asal-usul. Dan dia menggabungkan rimpang ke ekornya, dan orang-orang dapat menyerap ilmu ini dan menyelidikinya. Dan tidaklah meninggalkan satupun manfaatnya, kecil atau besar, tanpa menghitungnya. Saya telah menyampaikan kepada Anda, bahwa Ibn Abi Anaba bermaksud untuk memahami dan membedakan kesalahan dari yang benar. Dan dia, Ibn Abi Anaba, sama sekali tidak menyebutkan bahwa Muhammad bin Ali Al-Uraidi memiliki keturunan seperti yang disebutkan oleh Bani Alawi. Begitu juga tidak disebutkan di sini, karena kurangnya pengetahuannya tidak menunjukkan pengetahuan tentang tidak ada, atau tidak adanya keberadaan tidak menunjukkan kurangnya keberadaan. Karena jika ahli fan ilmu tidak mengetahuinya, maka ini adalah indikasi bahwa itu tidak ada, karena yang membuktikan penetapan nasab mereka ini adalah para ulama nasab itu sendiri, dan para ahli fan nasab itu sendiri. Apa yang tidak mereka temukan berarti tidak ada. Apalagi Ibnu Abi Inaba adalah salah seorang penulis abad 9 Hijriah, masa penyebaran nasab Ba'alawi. Alasan kedua, dengan asumsi bahwa Ibnu Abi Anaba ketinggalan untuk mengetahui dugaan kesyarifan X, maka sarjana brilian, Raja Yaman, dan maksud saya Yaman di sini sama, X dan Dofar, termasuk Mirbat Balat Al-Ba'alawi, Bani Alawi, telah menyebutkan dalam kitabnya, Tarafa Al-Ashab fi Marifat Al-Ansab, secara rincin dan meringkas semua asrof Yaman. Dia berkata pada halaman 113, semua silsilah nasab asrof di Hijaz, Syam dan di antara keduanya, telah berlalu dari karya-karya Yaman. Dan raja ini, yaitu Umar bin Rasul, yang wafat pada tahun 696 Hijriah, dan tanggal ini di mana putra dan cucu Muhammad Mirbat tersebar luas, sehingga tidak mungkin terjadi ketidaktahuan mereka jika mereka memang para syarif, terutama bagi Raja Alama, di mana mereka berada di bawah pemerintahannya, yang digambarkan cerdas dan berpengetahuan luas. Penulis, Al-Uqud Al-Luluiyah fi Al-Daulah Al-Rasuliyah, halaman 213-216, juz 1, mengatakan, dan ketika Sultan, semoga Tuhan mengasihani dia, menaklukkan kota Dofar, seperti yang kami sebutkan pada tahun 678 Hijriah,
dan membunuh Salem bin Idris. Daerah pesisir gemetar kagum pada Sultan, dan ketika Dhofar ditaklukkan, seperti yang kami sebutkan, terselamatkanlah X. Dan Sultan di sini adalah ayah dari raja yang syarif. Penulis, Tarafa al-Ashab, Yusuf bin Umar, yang dikenal sebagai Al-Muzaffar. Yang dimaksud adalah, bahwa negara Rasuli menguasai seluruh Yaman, termasuk X dan Dhofar, sejak awal abad ke-7. Hal ini diketahui oleh orang-orang yang pernah membaca Al-Uqud al-Luluiyah Fitare al-Rasuliyah, di mana Yaman dipimpin oleh beberapa raja dari keluarga Rasulullah, termasuk penulis Tarafa al-Ashab. Dan dia menunjukkan pernyataan yang memuaskan, dan dia adalah raja dari daerah, mengetahui apa yang ada di dalamnya, dan dia adalah seorang ulama yang terkenal dengan kecerdikannya. Selain itu, kemasyhuran silsilah Bani Hashim sudah dikenal masyarakat luas, apalagi raja-raja di kalangan ulama. Sebaliknya, Ibnu Rasul menegaskan, bahwa tidak ada satupun Sarif Husaini di seluruh Yaman, melainkan mereka semua adalah Sarif Hasani yang paling banyak. Sebaliknya, Ibnu Rasul menegaskan, bahwa tidak ada satu Sarif Husaini di seluruh Yaman, bahkan semuanya adalah Sarif Hasani. Dia juga merinci mereka dalam Tarafa al-Ashab dengan detail yang memuaskan, dan bukti ini didasarkan pada daftar para bangsawan di Yaman pada masa keturunan Muhammad Mirbat, kakek Bani Alawi, dari seorang raja ulama ulung, yang di bawahnya terletak daerah-daerah Bani Alawi, dan dia menyebutkan mereka, para Sarif Husaini, menjadi bukti bagi mereka yang melihat, bahwa silsilah Bani Alawi tidak diketahui di Sarafah, tidak diketahui. Alasan ketiga, biarkan anak-anak Alawi setelah pernyataan ini, siapa di antara para imam kontemporer tentang Muhammad Mirbat dan para leluhurnya, sebagaimana mereka menyebutkan silsilah mereka. Siapakah yang menetapkan dari para imam ilmu, bahwa mereka adalah para Sarif Husaini? Yang dimaksud dengan ulama di sini adalah, mereka yang sezaman dengan silsilah nasab sejak awal, seperti ulama abad ke-6, ke-7, dan ke-8, dan bukan mereka yang menulis silsilah nasab dari antara mereka, atau mereka yang meniru mereka dalam hal itu. Mereka sendiri sedang mencari argumen dan bukti untuk apa yang mereka klaim. Jadi pikirkanlah, memang, di zaman kita, yaitu abad ke-15, ada orang yang membuat pohon untuk garis keturunan Al-Hashemi dan melekatkan diri padanya. Jadi apa yang dikatakan kepada orang-orang seperti itu? Ahli ilmu harus menetapkan dari abad ke abad, dari generasi ke generasi pada nasab Al-Hashemi, karena pilarnya adalah kemasyhuran dan penjelasan ahli sejarah dan nasab. Dan apa yang telah ditulis oleh Al-Malik Al-Asraf bin Rasul, yang merupakan salah satu ulama abad ke-7 dan raja-rajanya, dalam membuat daftar para Asraf Yaman secara rincian, seperti yang dia ketahui dari membaca bukunya Al-Tarafat Al-Ashab, adalah dalil konklusif yang tidak menerima keberatan, karena kuatnya dalil dan premis yang melingkupi pemberitaannya tentang para Sarif Yaman, dan dia tidak menyebut Banu Alawi sama sekali, maupun keturunan Sarif Husaini, keturunan Husain bin Ali. Kesimpulan dari argumen ini adalah, bahwa Al-Asraf bin Rasul adalah seorang ahli silsilah nasab yang ahli, seperti yang dijelaskan oleh penulis Al-Uqud al-Luluiyah, Juz 1 halaman 284. Kedua, dia, Al-Asraf bin Rasul adalah Raja Yaman, dan upeti, benteng, dan kastilnya dikumpulkan darinya di bawah pemerintahannya. Dan ketiga, kemasyhuran silsilah nasab Al-Hashemi sudah diketahui oleh para ulama dan rakyat jelata, juga bagi raja-raja yang memimpin rakyat, ketetapan-ketetapan dan jabatan-jabatan mereka, maka tidak ada penyebutan atau berita tentang mereka, dan mereka ada seperti yang mereka klaim sebelum tanggal ini selama puluhan tahun, yang merupakan waktu yang cukup untuk ketenaran dan diketahui, dan silsilah nasab Al-Hashemi bukanlah yang terburuk sehingga harus ditutupi, melainkan suatu kehormatan untuk dibanggakan jika memang itu benar. Dan siapapun yang merenungkan baris-baris tulisan ini, yakin akan ketidakabsahan silsilah Ba'alawi tersebut di atas. Alasan keempat, apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, suku Arab yang paling cepat mati adalah suku Quraisy. Hingga saja seorang wanita akan segera melewati sebuah sepatu dan berkata, ini adalah sepatu Quraisy. Ini adalah hadis sahih dan ada syawahidnya. Hadis ini merupakan indikasi yang jelas, bahwa kaum Quraisy, termasuk Bani Hashim, jumlahnya sangat sedikit, dan siapapun yang melihat para Sarif X akan menemukan, bahwa mereka berjumlah ribuan. Sebaliknya, pemilik Al-Mujam Al-Latif, yaitu Al-Satiri, menyebutkan hampir 180